Kema, geng ya Isang, generasi ya Isang. Mari kita bergandeng tangan bersama, menguatkan dalam suka duka, dan janganlah kita mampu merevolusi mental. Minyak Isang, jalanlah kawan, nanti semua yang tuh, ayo diraket bolehlah. 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 Geng ya Isang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras rosa kuat Kaisam, masya Allah. Kaisam doakan yang di rumah sakit ya Allah cuy, masya Allah ya cuy ya. Ada salah satu pekerja migran yang di rumah sakit baru 3 bulan kerja ya dari PT. Dia mengalami gagal jantung cuy. Gagal ginjal ya Allah, gagal jantung mah ya cengap-cengap ya cuy ya. Masya Allah, disyukuri segala bentuk ujian ya Mbak udah di titik ini. Semangat ya, cuci darah ya cuy ya. Qadarullah tuh majikannya baik, tapi agentnya ini emlay ya. Agent ditengok itu teman apa namanya, teman kaya di Sami yang di Sungwano itu. Saya sepil namanya juga, aduh ini agent ini cuek-cuek aja. Lah kalau misalkan kamu yang sakit gimana Jen? Aduh ini bikin emosi aja. Kayak Tisam saya pengen minum Milo, susu Milo itu loh cuy ya. Mual, wos tenang aja. Kayak Tisam langsung pripit ya kan. Biar mbaknya bahagia, menyenangkan orang yang lagi sakit. Doa dari orang sakit insya Allah ijabah cuy ya. Makanya kalau misalnya kalian jenguk, kalian minta doa dari orang sakit. Biasanya doa yang dikabul adalah doa dari orang sakit. Selain kita mendoakan, kita juga minta doa. Nah itu makanya Geniati Sam ini bagus sih. Kalau misalkan nengok rumah sakit itu udah paling depan, rebutan tahu. Karena apa? Karena kita yakin Allah itu maha pemberi balasan yang setimpal ya. Mantap. Terima kasih ya buat teman-teman Kaisam yang udah support Kaisam di belakang ya. Kita support teman-teman kita di luar. Amin ya rabbal alamin. Teman Kaisam juga yang dipecat-pecat, semangat cuy. Walaupun ya sekarang itu lagi mau menuju Lebaran Cina ya, otomatis job ini lagi sepi ya. Jadi buat kalian yang mau notis hold dulu sampai Lebaran Cina. Nah karena majikan ini lagi pada mudik ya, lagi pada Cina kayak kan. Jadi kalian jangan notis dulu kalau kamu pengen ganti majikan. Sabar sampai Lebaran Cina ini usai. Oke, hari ini kita bahas tentang teman kita yang baru 1 bulan kabur dari rumah majikan. Aduh, kemarin itu ampun mbaknya itu ya, pas dilihat datanya, loh kok kita seumuran gitu kan. Kamu tuh beban hidupnya berat atau mbak? Kenapa sih mbak kok begini? Sampai pada akhirnya kejar-kejaran kayak saya udah chat KJRI tolong telepon agentnya, suruh jemput aja di KJRI ya kan. Mbaknya kabur nggak bawa handphone tapi pinter bawa dokumen aja. Mau lapor polisi nggak tahu, dia kabur dari jam 11 pagi ya cuy ya. Dia tilang nyari teman Indonesia gitu kan, karena dia terbatas bahasa. Dia juga nggak tahu ke polisi itu takut, dia nggak tahu harus gimana. Tengok kanan orang Cina, tengokin orang Cina, orang Indonesia mana? Ketemulah sama mbak yang telepon kayak Tisam. Alhamdulillah sekarang banyak sudah ada di agensi ya. Ya yang terbaik aja, ini adalah pilihan kita untuk kabur dari rumah majikan. Berarti ada konsekuensi, dimana kalau kita ganti majikan itu otomatis kita wajib tunggu visa di luar Hong Kong. Kalau misalkan kalian siap silakan. Kalau misalkan kalian menganggap bahwa washing time banget sih, buang-buang waktu, makanya bertahan minimal 11 bulan supaya data kita sudah dibuka dari sistem. Oke. Kemarin cuy, ceritanya. Kemarin hari apa sih cuy? Hari Selasa ya. Kayak sama itu pas lagi cuci piring, after lunch, telepon terus-terusan. Berarti kan kalau misalkan telepon terus-terusan udah kayak nagih utang gitu kan. Ini berarti ada yang penting ini. Jadi ya Kaisam itu angkat. Kenapa? Kayak Tisam tolongin, ini ada mbak yang kabur dari rumah majikan. Saya udah habis belanja Kaisam, saya harus pulang. Saya juga nggak bisa nganterin, gimana? Ya udah, telepon polisi, kasihkan aja ke polisi. Mbaknya yang di sebelahnya denger, saya nggak mau dibawa ke polisi, saya nggak mau dibawa ke polisi. Jadi akhirnya mana teleponnya Kaisam ngomong sama mbaknya, kenapa kamu kabur? Kamu berapa lama kerja? 1 bulan kak. Lah 1 bulan kamu kabur kenapa? Saya disentet sama panci panas kak, saya mau pulang.
udah kayak baby shark ya, nangis. Aduh, udah gede. Kamu kabur nggak bawa handphone? Enggak, saya nggak mau pulang lagi ke rumah majikan, saya mau ke Makau. Emang kamu tahu Makau itu gimana? Jangan sedikit-dikit Makau. Makau itu kalau domestic helper itu asuransinya tidak tercover semuanya ya. Jadi yang paling aman bekerja itu di Hong Kong, selain gajinya gede ya, tercover asuransi. Itu Makau itu adalah jembatan terakhir kalau kamu sudah tidak bisa cari kerja di Hong Kong, boleh gitu kan. Saya mau ke Makau aja Kak, sekarang saya pegang uang. Jadi dia kabur itu cuma bawa duit ya, duit sisa gajinya setelah potongan agensi dia bawa, paspor, KTP semua dia bawa, tapi handphonenya nggak dibawa. Jadi dia ini juga kabur dari rumah majikan jam 11 pagi ya, tanpa sandal dan alas kaki, cuma pakai jaket ya kan, udah nangis aja mbaknya itu. Dia berniat mencari orang Indonesia dan minta tolong ya kan. Tilang, enggak ketemu. Sampai di jam 2 siang ketemulah sama mbak yang ini. Mbak tolongin saya kabur, saya mau pulang aja. Enggak, dia nggak mau pulang. Dia pengen ke Makau, saya mau ke Makau cari bantu saya kerja lagi di sini. Nah dia itu pengen kerja lagi. Terus dia juga nggak mau kembali lagi ke rumah majikan itu. Oke, tenang dulu. Akhirnya terhubunglah dengan Kaisam minta tolong sama Mbak, kamu tempatin di tempat dimana yang bisa dijemput sama orang, iya kan? Ya udah Kaisam kalau kayak gitu di Taman Bobo aja ya, biar keadaannya di Yunlong, jauh kan? Caiwan ke Yunlong, berapa jam yang harus Kaisam tempuh? Ya terpaksa Kaisam ngerepotin Gen 1, 2, 3 lagi. Emak tua kaplak, ada yang lagi tunggu visa atau apa, bisa bantu Kaisam jemput anak, serahkan ke KJRI ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini cuy, kalian itu menemukan orang yang kabur, yang harus kalian lakukan adalah pilihannya dua, report polisi, hubungi agensinya kalau bisa dihubungi, kalau tidak bisa dihubungi, hubungi polisi terdekat, serahkan ke polisi, karena polisi itu yang nanti akan mengembalikan ke agensinya. Itu bukan tanggung jawab kamu hanya mengarahkan jalannya ya. Kalau misalkan sudah lapor polisi, enggak Kak, berarti kamu harus antarkan mbak ini ke KJRI lantai 1. Di belakangnya pos satpam ya. Di belakangnya itu ada Ibu Murti ya. Dari situ ngomong aja, Bu ini kabur Bu, serahkan. Biar KJRI yang menelponkan agennya untuk jemput di KJRI. Terserah, setelah kita serahkan mbak ini di KJRI, itu adalah urusan agensinya. Kalau agensi sudah ditelepon KJRI, dia pasti akan nge-backup ini mbaknya, pasti akan memberikan solusi untuk mbaknya. Jadi kita lepas dari masalah ya. Jangan kita menyediakan tempat malah kita pekerjakan ilegal. No, jangan ya. Jangan yayai kalian itu. Nah itu secara proseduralnya, biarkan agensi ini memberikan kebijakan, entah itu mencarikan majikan baru tambah potongan, atau dia harus pulang ke Indonesia seperti ya mau gimana lagi gitu, orang dia udah nggak bisa mau kerja dengan majikan ini gitu. Nah inilah pertanyaannya, kenapa sih Kaisam kok bisa kabur mbaknya? Saat dilihat dokumennya seumuran sama Kaisam. Kenapa sih kamu tuh kabur tuh? Kamu orang mana? Orang Indramayu. Aduh, tetangga Kaisam sendiri. Nah ngapa sih aku kabur? Astagfirullahaladzim. Kaisam aja kerja di sini itu 8 tahun. Kaisam kita pengen balik baik. Yang kalau orang Indramayu ya, itu bahasa Indramayu ya cuy ya. Ya Kaisam itu nggak mau jadi orang yang lupa dengan tempat kita sendiri. Seberapa kita merantau jauh, kita tuh jangan lupa tempat kelahiran kita, di sana kita besar gitu. Kalau bisa, apa sih yang bisa kita sumbang untuk daerah kita sendiri gitu cuy ya. Jadi kita tuh jangan songong gitu jadi orang mentang-mentang kita punya uang, kita punya kita lupa dengan, apalagi kita dengan hidup mewah seperti udah nggak level deh. Oh jangan ya, jangan seperti itu. Itu pesan Kaisam ya. Jadi Kaisam tuh nggak pernah malu menjadi orang Indramayu. Walaupun sekarang tuh bupatinya siapa sih cuy? Indramayu, astagfirullahaladzim. Kaisam nggak tahu nama bupatinya. Nanti Kaisam pulang nanti kenalan ya sama bupatinya. Masya Allah. Aduh. Terus cuy, apa yang terjadi? Terus kamunya pengennya gimana? Saya mau kerja aja ke Makau, nggak bisa. Kamu harus saya serahkan ke polisi. Jangan ke polisi Kaisam, nggak mau, takut saya. Ya udah ke KJRI. Kaisam sudah jelaskan begini ya prosesnya. Kamu ini baru, kalau kamu nggak mau dimajikan ini, otomatis harus ada laporan polisi dulu. Kamu harus lapor polisi dulu untuk mengantisipasi supaya kamu tidak dimintain 1 bulan gaji sama majikan. Kenapa alasan kamu kabur?
Kayak Tisam, jadi dia ini menjaga anak cuy, menjaga anak di rumah majikan, dan yang cimengnya ini majikan laki-laki. So far semuanya baik, cuma tahu sendiri kan, kalau kita orang baru pastinya majikan itu tidak langsung percaya, makanya menyuruh ibu dari majikan laki-laki untuk selalu datang. Kayak kalian bukan? Nah, kayak Tisam pun merasakan awal-awal itu memang mereka itu cerewet sekali. Karena apa? Keterbatasan bahasa. Mengajarkan kayak gini kita nggak ngerti, melongo aja. Jadi sangat wajar kalau mereka emosi sendiri melampiaskan kepada kita, ya kan? Selama tidak menggunakan fisik, is okay, kita jalani saja. Anggap itu masa adaptasi. Nah, ini wajib dimarahin sama majikan, itu yang harus kamu ingat ya. Setelah itu mbaknya ini nggak tahu kesenggol panci panas, tapi ngakunya mbaknya ini disentet panci panas. Jadi kejadiannya neneknya ini emosi ya sama mbaknya, dia bikin mie. Setelah itu panci mie-nya itu disentetin ke tangannya, ke tangan mbaknya, dan ini ada bekas sentetan memang ya, tapi nggak tahu itu sentetannya kapan gitu kan, tapi udah mencoklat gitu kan. Akhirnya mbak ini takut kena mental, bawa dokumennya seadanya. Jam 11 juga dia pergi karena merasa bahwa si Bang Nyonya ini kan ada neneknya, jadi dia kabur, langsung kabur. Nah, saat itu majikannya itu sebenarnya sudah poking cuy, nggak tahu nih lebih duluan mana ya, karena mbaknya ini pokingnya agak malam ya. Pas kayak Sam udah ambil ini, sudah diserahkan, ya suruh poking. Karena apa? Karena memang kalau misalkan alasannya seperti itu, kita boleh keluar dari rumah majikan menyelamatkan diri kita tanpa harus membayar 1 bulan gaji majikan, asalkan kita melaporkan kejadian itu ke polisi sebagai bukti bahwa kita memang nih polisi, saya ada buktinya, saya nggak mau balik lagi ke sana. Report polisi itu menjadikan kekuatan kita kalau majikan menuntut kita membayar 1 bulan gaji, karena begitu aja keluar ya, tanpa pemberitahuan. Nah, itu caranya kalau misalkan kamu memang terjadi kekerasan fisik gitu kan. Kalau misalkan memang kamu mau keluar dari rumah majikan, yang kamu tuju adalah kantor polisi dulu, untuk supaya tidak ditagih 1 bulan itu. Lumayan 10 juta, ya nggak sih? Nah, dari situ kamu bisa memutuskan kontrak sepihak tanpa membayar majikan. Yo, salahnya sendiri, kenapa kamu mukul saya, ya kan? Kalau memang ada buktinya. Emangnya saya kerja dengan kamu dipukul-pukul, ya kan? Nah, setelah itu cuy, mbaknya ini sudah, alhamdulillahnya cuy, qadarullah, 5 menit itu nggak sampai telepon, kayak Tisam saya aja yang jemput. Ya Allah, Masya Allah, mudahkanlah semua teman-teman yang mensupport kayak Tisam ya, dengan semangatnya berbuat baik. Ya Allah, Masya Allah, kayak Tisam salut dengan kalian. Akhirnya dijemput mbaknya di Yunlong. Kayak Tisam saya udah nemu, ya udah, biar cepat datanya difoto, kayak Sam follow up ke KJRI, biar KJRI langsung panggil agennya, biar nggak terlalu menunggu lama. Bayangkan dari Yunlong ke KJRI kan menempuh jarak ya, sore udah mau tutup, kayak Sam tahan, Bu Murti jangan pulang dulu, ini anaknya gimana, udah kesini aja nggak apa-apa, nanti agennya jemput kok. Wes mantap, is the best kan. Kalau kita udah follow up KJRI wis gampang ya. Akhirnya mbaknya, kamu cepetan jam 5 harus udah di KJRI. Akhirnya lari-lari nih kini para gembolo-gembolo ini kan, ya maklum mama kan tubuhnya kayak Kaisang bengkak. Akhirnya datanglah ke KJRI dan di situ dijemput sama agennya. Kaisang ngomong, awas ya uangnya, jangan sampai mau diambil sama agensi. Dengan perjanjian dulu, kalau kamu memang dicarikan majikan lagi ya boleh kamu tambah potongan. Kalau enggak kamu simpan. Barangkali kamu nanti dipersulit, kamu bisa beli makan sendiri, beli apa sendiri, jangan dikasihkan. Umpetin tuh duitmu tuh dari agen-agen ini kan. Ya kayak Sam tahu, agen yang kemarin jemput mbaknya mungkin kesel ya dengan tingkah laku pekerja migran yang tidak kuat mental seperti ini. Nah, ini makanya kenapa perlunya agensi ini saat MOU dengan PT di Indonesia. Tanamkan, tolong ya, gembleng itu anak ya, jangan mental tempe nyampe sini. Sampai jatuh handphonenya, jadi ngumpet tuh, jadi di situ tuh kayak Tisamnya tuh, nggak apa-apa, ada dedaunan, wes mantap. Ya maklum cuy, studio kayak Sam alami berseri gitu kan. Ngomong tuh agent, ngomong sama PT-nya, harus digembleng mentalnya. Ya, jadi buat kita juga yang mau ke Hong Kong ya, kasih tahu ke adik-adik kita yang ada di Indonesia yang mau ke sini, atau saudara-saudara kita yang mau ke sini. Hong Kong tidak seindah foto profile. Yang dihajar adalah mental. Ya, yang dihajar mental. Pastikan kamu kuat nggak kamu dimarah-marahin di sini. Kerjaan kamu loh dimarah-marahin nantinya. Jangan kita pamerkan, weh di Hong Kong duitnya banyak nih bos. Kita menjerumuskan teman-teman kita. Jadi kita berhayal kan, orang di Indonesia kan butuh uang gitu kan. Nyampe sini, enak banget kerja di Hong Kong. Tapi
benar-benar kan mental kita yang dihajar. Makanya ini pentingnya edukasi ya antara agent dan PT, dan ini harus ada MOU yang benar gitu. Jadi jangan asal laku aja pasaran. Ini berarti kan sama aja, ini penipuan sebenarnya. Ya kan, menipu majikan, tenang aja kita punya good quality nih, CC, ya kan, dengan majikan udah berharapnya ekspektasinya gede gitu kan. Ya udah berapa bayarnya? 16.000, 12.000, 15.000, berani ngambil CC. Good quality nyampe sini cempe, nangis terus. Nah, ini yang menjadikan majikan itu dongkol, iya nggak? Kalau misalkan memang kamu punya SDM yang bagus nih CC untuk dijual mahal, harusnya digembleng dari PT-nya. Kan bukannya dia juga bayar potongan PT-nya juga. Kamu kan dapat double price. Iya nggak sih? Nah, ini ya. Nah, itu pembelajaran untuk kita semuanya ya. Jadi teman kita yang kemarin kabur jam 11 tuh nangis-nangis, ya sekarang sudah di backup sama agennya. Kita doakan saja kalau misalkan memang masih rezekinya kerja di Hong Kong, semoga mbaknya dicarikan majikan lagi, dan semoga di majikan kedua lebih sabar menuntun mbaknya supaya lebih pintar. Kaisam pun sama cuy. Kaisam itu mendapatkan kepercayaan dari majikan itu 2 kontrak. 2 kontrak itu baru Kaisam itu dipercaya. Kaisam pegang baby ya, itu baru dipercaya 7 bulan. 7 bulan Kaisam bekerja, baru Kaisam itu boleh menyentuh babynya. Tapi bukan berarti Kaisam menganggap diri Kaisam kotor, nggak boleh menyentuh, no. Tapi wajar, sangat wajar majikan kita menerapkan seperti itu, sangat wajar. Karena itu adalah anaknya, haknya, ya kan. Kalau Kaisam baru dipercaya 7 bulan, ya nggak apa-apa. Ini adalah buah kesabaran Kaisam yang benar-benar dinilai dari majikan, oh ini niat kerja nih. Ya, maka dari itu apapun amarah majikan terima saja. Kalau awal-awal itu adalah masa adaptasi. Nah, itu buat mbaknya yang mungkin terlalu panik dan terlalu takut ya. Kalau kalian ada di posisi itu, yang harus kalian lakukan adalah ya udah, kalau misalkan memang masih bisa itu dulu, kasih odol atau apa. Ayo kita tegarin lagi, terus ngomong, jangan lagi ya Nek kayak gitu. Report majikan kita yang tanda tangan, bos saya disentet loh sama nenek, tolong bisa nggak kamu kasih tahu majikan. Gak usah takut, komplain. Setidaknya apa? Kalaupun mereka nggak suka, yuk cepet loh pecat kita dapat duit. Bener gak sih? Nah itu makanya kita perlunya pintar ya. Nggak usah takut. Komplain agensi nggak pernah digubris Kaisam lah. Agensi itu banyak kasusnya coy ya. Jadi udah, yang penting kita udah chat agensi, sudah komplain, screenshot cekrek. Kalau saya sudah pernah komplain, kalau majikan saya seperti ini bisa menjadikan alasan kita untuk tidak dituntut loh. Oke? Nah itu mungkin itu sharing Kaisam hari ini, ambil pembelajarannya ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.